sebuah organisasi sehat? Apakah sistemnya, teknologinya, atau manusianya? Jawabannya adalah semuanya penting, tapi pemimpin adalah fondasi utamanya. Karena pemimpin bukan hanya mengarahkan, tapi juga membentuk budaya dan perilaku kerja. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, ia membentuk budaya, mengarahkan nilai, dan menentukan bagaimana orang di bawahnya berperilaku, termasuk di dalam organisasi sebesar negara. Lalu, bagaimana dengan Indonesia saat ini dan peran pemimpin terpilih kita? Budaya organisasi meliputi nilai-nilai yang dipegang bersama. Perilaku organisasi adalah hasil nyata dari nilai itu. Pemimpin, dalam hal ini presiden, memegang kendali besar dan menanamkan nilai, memberi teladan, dan membentuk kebiasaan yang menyebar hingga level terbawah pemerintahan. Peran positif dan potensi pemimpin negara kita saat ini, yang pertama adalah komitmen pada stabilitas dan ketahanan nasional. Sebagai sosok militer, Prabowo menunjukkan fokus pada kedisiplinan, loyalitas, dan nasionalisme. Nilai-nilai yang bisa menjadi dasar budaya organisasi negara yang kuat. Yang kedua adalah program makan siang gratis dan ketahanan pangan. Kebijakan populis ini bisa menciptakan budaya empati dan fokus pada kesejahteraan rakyat jika dijalankan dengan tata kelola yang bersih. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan tegas dan langsung. Ini bisa mengefektifkan birokrasi yang selama ini lambat dan penuh prosedur, serta mendorong budaya kerja cepat dan loyal. Lalu, apa tantangan dan risiko budaya organisasi daerah Prabowo? Yang pertama adalah gaya militeristik, risiko budaya otoriter. Gaya kepemimpinan yang terlalu kaku dan sentralistik bisa membuat budaya organisasi takut berpendapat, minim inovasi, dan anti kritik. Yang kedua, riwayat masa lalu dan persepsi publik. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan karena masa lalu Prabowo terkait isu HAM. Ini bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap nilai-nilai yang ia tanamkan dalam birokrasi. Dan yang ketiga, koalisi besar dan potensi budaya transaksional. Ketika semua partai bergabung, ada resiko berkurangnya kontrol yang bisa menumbuhkan budaya kompromi politik yang tidak sehat dan melemahkan akuntabilitas. Membangun budaya organisasi yang sehat tidak hanya soal program kerja. Ini soal memberi teladan, membentuk kebiasaan, dan menciptakan ruang di mana nilai-nilai seperti integritas, pelayanan, dan profesionalisme tumbuh. Kepemimpinan adalah warisan yang ditinggalkan bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam budaya dan perilaku mereka yang dipimpinnya.